Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komariatul Kiptia dengan NIM terakhir 444 dari kelas 5L Zarkom. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai HSRP pada tugas 6 lab, yang mana saya akan menjelaskan mulai dari konsep HSRP itu sendiri. Konsep dari HSRP itu adalah untuk menyediakan perangkat gateway default yang redundan ke host di LAN. eh, Pertama-tama, kita bisa mengonfigkan dari router satu, yaitu dengan cara pertama enable, kemudian conft, lalu interface G0/1, kemudian standby version 2, terus standby 1 IP 192.168.1.254. Lalu standby 1 priority 150. Kemudian standby 1 prem. Nah, yang mana fungsi dari standby 1 prem ini adalah untuk mengaktifkan router prioritas. Setelah itu, kita bisa mengakhiri config pada router 1. Selanjutnya, config bisa dilakukan pada router ketiga, yaitu dengan cara enable conft, kemudian interface G0/0, lalu standby version 2, kemudian standby 1 IP 192.168.1.254. Kemudian setelah ini bisa diakhiri config pada router 2-nya. Nah, selanjutnya itu config pada switch 1 terlebih dahulu, yaitu dengan cara enable conft, terus IP default gateway 192.168.1.254. Kemudian N untuk mengakhiri config pada switch 1. Terakhir, config dilakukan pada switch 3. Caranya juga kurang lebih sama, yaitu pertama di-enablekan terlebih dahulu, lalu di conft, kemudian IP default gateway dengan IP defaultnya 192.168.1.254. Kemudian, sebentar, IP default gateway alah. Nah, dan terakhir di N untuk mengakhiri config-nya. Nah, jadi eh, fungsi dari seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsi dari HSRP ini adalah untuk menyediakan perangkat gateway default yang redundan ke host di LAN. Dan arti dari redundan itu sendiri adalah terjadinya down pada jalur utama sehingga perlu menyiapkan jalur lain untuk lintasan cadangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengirim pesan dari PCA ke server, ke web server, dengan jalur utama PCA, switch 1, kemudian router 1, router 2, internet ke web server. Apabila terjadi redundan atau down di R1 ini, eh, di jalur utama atau R1 kita bisa menggunakan jalur standby atau jalur cadangan yaitu di R3 dengan melewati switch 1, switch 3, dan R3 kemudian R2 internet hingga bisa sampai di web server. Begitu pula sebaliknya, apabila pesan dikirimkan dari PC B dan terjadi down pada router 3, maka kita bisa melewati router 1 untuk sampai ke web server. Selanjutnya, aktif router.
Yang dikatakan sebagai active router itu bisa R1 atau R3, yang mana itu tergantung dari mana pesan itu dikirim. Apabila pesan dikirim dari PC A, maka R1 berperan sebagai active router, sedangkan R3 ini berperan sebagai standby router. Begitu pula sebaliknya, apabila pesan dikirimkan dari PC B, maka R3 ini berperan sebagai active router dan R1 berperan sebagai standby router. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini tadi. Standby one frame ini memiliki arti bahwa dia berperan untuk mengaktifkan router prioritas. Dan untuk menjadikan R1, misal untuk menjadikan R1 ini sebagai active router, itu dengan cara mengkonfigurasi interface pada router satu itu sendiri. Mungkin itu saja untuk materi HSRP kali ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.